Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ira Buana dengan NIM 2020401031, mata kuliah pengantar linguistik dengan dosen Ibu Isnaini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fonologi, morfologi, sintaksis berdasarkan terminologi bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu aswad, ilmu sorof, dan ilmu nahu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ilmu aswad atau ilmu morfologi. Baiklah, saya akan menjelaskan ilmu aswad atau ilmu fonologi. Pada dasarnya ilmu pengetahuan itu seperti otonomi pada manusia yang dikenal dengan dalam terminologi bahasa Arab yaitu ilmu aswad, ilmu sorof, dan ilmu nahu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ilmu aswad atau ilmu fonologi. Pada dasarnya ilmu pengetahuan itu seperti otonomi pada manusia yang tersusun atas organ jaringan dan sel. Kemudian ilmu-ilmu di dunia ini dimulai dengan ilmu yang mendasar, yang mendetail dan kompleks. Seperti ilmu linguistik, dan seperti ilmu linguistik juga tersusun atas bagian ilmu lainnya, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan lain-lain. Adapun unsur terkecil dalam ilmu linguistik dijelaskan bahwa bahasa merupakan serangkaian bunyi yang digunakan oleh seseorang dalam mengungkapkan maksud dalam pikirannya sesuai kehendaknya. Nah, definisi ini melibatkan dua unsur yakni keterampilan tutur kata sesuai tutur kata yang diucapkan dan didengar. Ilmu ini dalam kasanan linguistik Arab diistilahkan dengan ilmu aswad atau ilmu suara atau ilmu bunyi. Sedangkan dalam linguistik modern disebut juga dengan morfologi. Secara etimologi, fon yang artinya bunyi dan logos artinya ilmu, atau fon bunyi dan logos ilmu. Bunyi yang dipelajari dalam morfologi kita sebut dalam istilah fenom. Fonologi secara istilah diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat manusia. Dalam kajian fonologi, mempelajari fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa tanpa memperhatikan apakah fungsi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik ini berbeda dengan fonetik yang merupakan lawan dari fonetik, di mana fonemik merupakan kesatuan bahasa terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna sebuah kata. Jenis-jenis fonetik itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris yaitu yang mempelajari tentang bagaimana cara alat-alat suara pada manusia. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu dipandang sebagai fenomena alam. Kemudian bunyi-bunyi tersebut diselidiki berdasarkan frekuensinya, getarannya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme bunyi bahasa itu dapat diterima oleh telinga atau alat dengar. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris, yaitu mempelajari yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bahasa yang diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, itu dipandang sebagai fenomena alam. Kemudian bunyi-bunyi tersebut diselidiki frekuensinya, getarannya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme bunyi bahasa itu dapat diterima oleh telinga dan alat dengar. Dari ketiga fonetik ini, yang lebih berurusan dengan ilmu linguistik yaitu fonetik artikulatoris, sebab fonetik inilah yang mempelajari tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dan diucapkan oleh manusia. Nah, fonetik akustik ini lebih berkenaan dengan ilmu bidang fisika, sedangkan fonetik auditoris yaitu lebih ke bidang kedokteran. Yang kedua yaitu fonem adalah bagian atau kesatuan terkecil dari sistem bunyi bahasa yang mempunyai fungsi tersendiri sebagai pembeda makna. Untuk mengidentifikasikan suatu fenom dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua kesatuan bahasa yang memiliki kemiripan bunyi yang tentunya makna yang terkandung tidak sama. Misalnya dalam bahasa Arab yaitu ditemukan adanya fenom pada kata khosaufa dan kasaufa. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan bunyi dan jumlah bunyinya sama, yaitu ada 4 bunyi. Yang ketiga yaitu alofon, yaitu bagian terkecil dari bahasa yang memiliki fungsi pembeda. Jika diganti makna tidak akan ada pengaruh terhadap perubahan makna. Misalnya nun izhar dengan nun ikfa, mufakham lam mufakham dengan lam murakkab. Sehingga lam mufakham dalam wallah jika diganti dengan lam murakkab maka hal ini tidak akan muncul perubahan makna. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bunyi. Selanjutnya, bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara. Bunyi konsonan dalam bahasa Arab disebut saumat, yaitu bunyi letupan, bunyi gesrekan, bunyi bersuara, atau juga bisa disebut dengan bunyi yang tidak bersuara. Bunyi ini memiliki 28 huruf hijaiyah. Bunyi konsonan yang berdasarkan artikulasinya, 1. Konsonan bilal bi'al, itu lambat atau bersuara, yang termasuk bunyi ini yakni mim dan ba.
Yang kedua, konsonan labiodental, yaitu labion yang artinya bibir, sedangkan dental artinya gigi, yang termasuk dalam bunyi ini yakni huruf F. Yang ketiga, konsonan interdental. Bunyi ini berarti bunyi yang dihasilkan antara dua gigi, yang termasuk dalam bunyi ini yakni huruf ta, bo, dan za. Yang keempat, konsonanta apikodental alveolar. Ujung lidah yang bekerja sama dengan pangkal gigi bagian atas untuk menghambat udara yang dari paru-paru. Huruf yang termasuk dalam bunyi ini yakni huruf ta, da, to, bo, la, dan nun. Yang kelima, konsonan apiko alveolas. Ujung lidah yang bekerja sama dengan gusi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Huruf yang termasuk yaitu ro, za, sa, so. Yang keenam, konsonan fronto palatal. Ujung lidah yang bekerja sama dengan langit-langit atas untuk menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Huruf yang termasuk dalam huruf ini yaitu huruf ja dan shin. Yang ketujuh, konsonan centropalatal. Tengah lidah yang bekerja sama dengan langit-langit atas dengan menghambat datangnya udara dari paru-paru. Huruf yang termasuk yaitu huruf ya. 8. Konsonan dorsofilar bagian belakang lidah yang hampir menempel pada langit-langit lunak. Huruf-huruf yang termasuk yaitu huruf ro, ka, dan waw. Yang 9. Konsonanta uvular. Lidah bagian belakang bekerja sama dengan anak lidah yang menghambar udara yang masuk dari paru-paru. Huruf yang termasuk yaitu huruf kof. 10. Konsonan rotofaringeal. Bunyi udar yang terjadi karena punggung lidah mendekat ke pelum atau ke suara tenggorokan. Huruf yang termasuk yaitu huruf H dan huruf Ain. Yang ke-11, konsonan glotal, yaitu pita suara kanan dan pita suara kiri bekerja sama menghambat udara yang datang dari paru-paru, dan huruf yang termasuk yaitu huruf hamzah. Konsonan menurut posisi pita suara. Yang pertama, konsonan bersuara adalah bunyi yang terjadi ketika udara datang dari paru-paru disambut oleh dua pita suara yang dengan kondisi bersentuhan, sehingga udara masih tetap bisa keluar masuk antara pita suara tersebut. Yang termasuk konsonan bersuara dalam bahasa Arab yakni huruf ya, waw, nun, mim, do, la, za, da, fa, ja, dan ba. Yang kedua, konsonanta tidak bersuara adalah konsonanta yang terjadi karena tidak adanya hambatan terhadap udara yang datang dari paru-paru. Karena kedua pita suara menyumbatnya dengan posisi berjauhan sehingga udara dapat dikeluar masukkan tanpa mengakibatkan adanya pergesekan antara dua pita suara tersebut. Di antara hurufnya yaitu huruf H, huruf hamzah, kaf, kof, fa, shin, sa, so, po, kho, ha, ta, dan sa.
Selanjutnya kita akan membahas ilmu sorof atau ilmu morfologi. Dalam bahasa Arab ada beberapa cabang ilmu yang harus dipelajari. Di antaranya yaitu ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu mantiq, dan ilmu arud. Namun ada dua cabang ilmu yang harus dipelajari lebih awal, yaitu ilmu nahu dan ilmu sorof yang lebih mendasar. Dengan menguasai dua ilmu ini, yaitu ilmu nahu dan ilmu sorof, insya Allah kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan benar. Kita bisa membuat kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan adapun ilmu lainnya yaitu ilmu mantik, ilmu balaghah, dan ilmu arud sudah tidak lagi membicarakan tentang cara membuat kalimat baik yang benar. Tetapi sudah mempelajari cara membuat susunan kalimat yang indah, baik secara susunannya dan maknanya. Sebagai pemula kita wajib mempelajari ilmu sorof dan ilmu nahu dan ilmu sorof. Pada dasarnya ilmu sorof adalah bagian dari ilmu nahu. Lalu apakah perbedaan ilmu nahu dan ilmu sorof? Ilmu nahu adalah mempelajari struktur kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu sorof yang mempelajari perubahan suatu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Secara sederhana, ilmu sorof menyediakan kata-katanya, sedangkan ilmu nahu itu memberikan kaidah cara-cara menyusun kalimat yang benar, termasuk memberi harokat yang benar. Dalam bahasa Arab, perbedaan memberi harokat itu sama saja. Dalam bahasa Arab, perbedaan harokat juga bisa mengubah perubahan makna. Contohnya yaitu kata jalasa zaidun. Ini terdapat beberapa alasan kenapa kita memilih kata jalasa dan kenapa zaidun berharokatkan jalasa zaidun, kenapa berharokat dhammatain, kenapa tidak zaidin atau zaidan. Kemudian yang kedua ada alasan kenapa kata jalasa. Kedua yaitu ada alasan kenapa kata jalasa lebih didahulukan daripada kata zaidun yang kedua. Kita lihat di sini jalasa zaidun bukan zaidun jalasa. Nah, pembahasan ini adalah termasuk dalam ilmu nahu. Karena kita melihat susunan kata dari suatu kalimat. Adapun termasuk ilmu sorof karena kita memilih pada susunan kata yaitu jalasa. Kenapa kita memilih kata jalasa? Padahal kata jalasa itu memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk, dan kata jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk. Dalam ilmu sorof, kata kerja jalasa memiliki kata jalasa, kata kerja untuk orang ketiga, yaitu kata tunggal untuk laki-laki. Nah, jalasa, jalasta, dan jalastu ini termasuk dalam perubahan kata dalam ilmu sorof. Contoh selanjutnya yaitu alhamdu. Ini kita membahas dalam ilmu nahu karena perbedaan harokat itu mempengaruhi suatu makna. Contoh selanjutnya yaitu di dalam kalimat doroba zaidun bakron yang artinya Zaid memukul Bakar, dan contoh doroba zaidan bakrun, Bakar memukul Zaid. Nah, bisa kita lihat perbedaan harokat di sini adalah bisa mengubah pelaku, korban, atau objek. Nah, semua ini akan kita pelajari dalam ilmu nahu. Nah, sekarang kita melihat pengaplikasian atau penerapan ilmu sorof. Nah, yang kita bahas sekarang masih dalam huruf ha, mim, dan dal. Huruf ini tidak jauh dari arti pemaknaan yaitu pujian. Contohnya pada Al-Fatihah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Alhamdu memiliki arti segala puji. Selanjutnya kita sering mendengar kata tahmid yaitu yang memiliki unsur 3 huruf yang ha, mim, dan dal. Nah, kata ini tidak jauh dari kata pujian. Nah, kalimat tahmid ini tidak jauh dari kalimat alhamdulillah. Sebagaimana Nabi kita yaitu Muhammad SAW yang memiliki 3 unsur huruf yaitu ha, mim, dan dal, yang sebagaimana artinya orang yang terpuji. Kemudian Rasulullah SAW juga sering dipanggil Ahmad yang juga memiliki arti pujian. Pada kata Ahmad juga terdapat unsur ha, mim, dal yang memiliki arti pujian. Di sini dalam penerapan ilmu sorof bisa kita lihat dalam penerapan huruf ha, mim, dal memiliki banyak sekali arti pujian dan banyak memiliki variasi kata yang kita bahas dalam ilmu sorof. Dan kesimpulannya adalah ilmu nahu adalah mempelajari susunan kalimat dan harokat yang benar. Bisa kita lihat dari letak dan harokatnya. Dan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dari satu kata ke kata lainnya. Dan kedua ilmu ini sering disebut juga oleh para ulama yaitu ilmu alat. Karena kedua ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala keilmuan Islam. Tidak mungkin kita mempelajari tafsir dengan baik kecuali dengan ilmu ini. Tidak mungkin kita mempelajari ilmu tafsir
kecuali dengan mempelajari ilmu bahasa Arab, dan tidak mungkin kita mempelajari kitab hadis Rasulullah SAW kecuali dengan kita menggunakan bahasa Arab. Dan tidak mungkin kita mempelajari lautan ilmu dari para sahabat, para ulama kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, yaitu annahu aula awalan aw yu'lama. Idil kalamu dunahu layub hama. Ilmu nahu, ilmu yang mencakup ilmu sorof adalah ilmu pertama yang paling utama dipelajari, karena perkataan Allah, Rasulullah, ulama tidak dapat dipahami kecuali setelah kita memahami ilmu nahu dan ilmu sorof. Bagaimana menurut penyair, an-nahu aula awalan aw yu'allama, idil kalamu dunahu ayub hama. Yang artinya ilmu nahu adalah ilmu yang mencakup ilmu sorof, adalah ilmu pertama yang paling utama dipelajari, karena perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah dalam hadis, dan perkataan ulama pada kitab-kitabnya tidak akan bisa kita pahami setelah kita memahami ilmu nahu dan ilmu sorof. Oleh karena itu, marilah pada teman-teman sekalian kita belajar untuk memahami ilmu nahu dan ilmu sorof. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.